إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Kajian kita di siang hari ini akan lebih khusus membahas tentang metode dakwah ahli sunnah, atau dengan kata lain manhaj dakwah ahli sunnah. Kita telah tahu dalam kajian yang lalu bahwa dakwah adalah salah satu amalan besar di dalam Islam. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang ucapannya lebih baik dibandingkan orang-orang yang berdakwah menyeru ke jalan agama Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan saya adalah orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah menyeru kepada jalan tauhid, jalan agama Allah, dan beramal saleh, yakni beramal saleh dengan berbagai perkara yang dia mengajak manusia untuk menjalaninya. Dalam hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berdakwah mengajak kepada sebuah hidayah, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya tidak berkurang sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti jejak dakwahnya itu. Berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan tentang pentingnya dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Sampaikan wahai Muhammad, yakni kepada manusia, ini adalah prinsipku, metodeku, manhajku, yaitu aku berdakwah menyeru kepada agama Allah di atas bimbingan ilmu. Ini adalah prinsipku dan orang-orang yang mengikutiku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menegaskan bahwa prinsip dan manhaj Rasul yang diperintahkan untuk diumumkan dan disampaikan kepada umat adalah prinsip berdakwah.
kepada tauhidullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak asing lagi dan tidak diragukan lagi bahwa ad-da'wah ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada jalan agama Allah, kepada jalan tauhid, kepada jalan syariatnya, merupakan salah satu ibadah yang mulia. Namun tentunya ibadah yang mulia ini, yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ibadah dalam Islam, tidak terlepas tanpa adanya bimbingan-bimbingan, tidak terlepas dari adanya aturan-aturan dan metode manhaj di dalam berdakwah yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya dan dibimbingkan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pembahasan kita dalam daurah kali ini adalah tentang metode dakwah ahli sunnah wal jamaah. Boleh diistilahkan dengan manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah, karena manhaj itu bisa diartikan metode. Tentunya sebaik-baik cara dan metode berdakwah adalah cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga cara berdakwah para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik cara menyampaikannya, metode menyampaikannya, maupun materi-materi dakwah yang disampaikannya, ataupun perkara batin yang melandasi dan mendorong mereka untuk berdakwah, yaitu kejujuran dan keikhlasan niat. Sehingga yang pertama sekali harus dikedepankan dalam pembahasan dakwah ini adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar menyeru kepada al-haq, bukan menyeru kepada dirinya atau menyeru kepada mazhabnya atau menyeru kepada kesukuannya, tetapi murni dia menyeru kepada al-haq. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dakwah yang murni karena Allah dan seorang dai yang melandaskan dakwahnya di atas ikhlas, mengharapkan ridhonya, dia tidak akan tergiur dengan keindahan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan berbagai nilai-nilai duniawi. Dia tidak akan pernah mengharapkan sanjungan manusia. Dia tidak akan pernah mengharapkan dukungan manusia untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengharapkan harta manusia di balik dakwah yang dia lakukan. Demikian dakwah para nabi.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada para penduduk Makkah dan sekitarnya ketika beliau memulai dakwah di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul qala watlu 'alaihim naba'a Nuh watlu 'alaihim naba'a Nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu." Bacakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu kaum musyrikin yang menolak dakwahmu itu. Bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Nuh. Ketika beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian serta dakwahku atau nasihatku dengan ayat-ayat Allah, nasihat dan teguranku terhadap kalian berdasarkan hujjah-hujjah ayat-ayat Allah terasa berat bagi kalian, maka ketahuilah sesungguhnya aku hanya bersandar bertawakal kepada Allah." Ini menunjukkan seorang yang ikhlas bertawakal kepada Allah dalam meraih target-target dakwahnya, bertawakal kepada Allah dalam meraih ganjaran dari sisinya. Tidak pernah bertawakal kepada sikap kaumnya, menerima ataukah menolak. Sehingga ketika berhasil, dia merasa bahwa dakwahnya telah sukses. Kalau dia mengalami kegagalan atau penolakan, putus asa. Tidak demikian. Seorang yang ikhlas sebagaimana para nabi di dalam berdakwah, tidak pernah ujub dan bangga ketika melihat manusia menerima dakwahnya, tetapi semua dia kembalikan kepada Allah. Itu semua diyakini karena Allah. Dan sebaliknya, para nabi dan para rasul tidak merasa kecewa dan putus asa ketika umatnya, kaumnya menolak dakwahnya, meremehkan nasihatnya, mencibirkan upayanya, tetap terus berjalan di atas dakwah. Kemudian Allah melanjutkan, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Sama sekali kalau seandainya kalian berpaling dari dakwah, berpaling dari nasihat ini, dari al-haq ini, sungguh sama sekali aku belum pernah meminta dari kalian upah atas dakwahku ini. Sesungguhnya ganjaranku hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepadanya. Ini seorang yang ikhlas di dalam berdakwah. Tetapi seorang yang mendasari dakwanya karena dunia, dia akan cenderung mengikuti kemauan umat. Seorang yang melandasi dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, entah diposisikan sebagai ustadz atau kiai ataupun tokoh masyarakat lainnya, maka karena ambisi dia selain dari ridha Allah itu tadi, dia akan cenderung mengikuti kemauan mayoritas. Apa yang dimaukan oleh mayoritas?
dan akan menyeret dia untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia akan menjual agamanya, dia akan menjual prinsipnya, karena dia mengejar sesuatu duniawi dari masyarakat. Maka ketahuilah bahwa prinsip dakwah ahli sunnah yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita menyaksikan di arena dakwah tidak sedikit dai-dai yang ternyata mengharapkan di balik kegiatan dakwahnya itu dunia. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ternyata di balik itu dunia dan dunia. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kepada seluruh ahli sunnah, terkhusus para duat, saya dan antum semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Termasuk dalam urusan dakwah, Nabi adalah teladan terbaik. Teladan terbaik dari Rasul dalam bidang dakwah yang pertama adalah tentang ikhlasun niyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah, dia tidak akan memandang siapa yang ada di sekitarnya. Apakah yang di sekitar dia orang-orang yang miskin, para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan kepemerintahan. Dia tidak pernah merasa kecil hati ketika kebanyakan orang yang menerima dakwahnya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat, orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh kebanyakan atau keumuman manusia. Demikian para nabi, sampai-sampai para atau kaumnya melecehkan para nabi dari sisi para pengikutnya. Dikatakan bahwa pengikut kamu itu adalah orang-orang rendahan dan murahan di antara kami ini. Tidak ada para tokoh yang masuk mengikuti dakwahmu. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa ayat tentang manuver para tokoh kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan dan meminta kepada Rasul ketika hendak berjumpa dengan Nabi, mendengarkan dakwah Rasul. Ketika sebagian mereka ingin duduk di hadapan Rasul mendengarkan apa sebenarnya yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka merasa gengsi ketika di majlis tersebut didapati orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengusir para fuqara dan orang-orang lemah itu dari majlis yang akan dihadiri oleh mereka. Keluarkan mereka, usir dulu mereka, kami akan duduk. Namun karena Nabi mendirikan dakwahnya di atas ikhlas, tidak ingin merendahkan seorang pun, bahkan beliau menjunjung tinggi, menghormati seorang yang siap menerima tauhid, beramal dengan tauhid, mau beriman. Disebutkan di dalam beberapa ayat, antara lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim. Walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansurni minallah in taradtuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, aku tidak pernah meminta dari kalian harta. Harta termasuk baik itu uang ataukah ternak ataukah tanah ataukah pendudukan dan yang lainnya. Sesungguhnya ganjaranku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka semua itu akan bertemu dengan Allah. Namun aku memandang kalian adalah orang-orang yang jahil. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolongku menghadapi Allah, menghadapi murka Allah, kalau aku mengusir orang-orang itu, para fuqara dan masakin dan orang-orang yang dianggap rendah tersebut? Tidaklah kalian mau sadar? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, qala la as'alukum ala nushi lakum malan ujratan akhudhuha minkum. Aku tidak pernah meminta dari kalian karena dakwah dan nasihat yang aku sampaikan ini sedikit pun harta atau upah yang aku dapatkan dari kalian. Innama abtaghil ajr minallahi azza wa jalla. Aku hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Tentang ayat ini ketika beliau mengatakan sungguh aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman. Kembali Ibnu Katsir mengatakan ka'annahum talabu minhu ayyatrudal mu'minina anhu ihtishaman wa nafasatan minhum ayyajlisu ma'ahum. Nampaknya mereka kaum kufar itu meminta dari beliau untuk mengusir kaum mukminin dari sisinya, karena mereka merasa gerah, merasa tidak suka dan berat hati untuk duduk di majlis yang di sana ada kaum mukminin al-fuqara. Sebagaimana kama sa'ala amsaluhum khatamar rasul alaihi salam ayyatruda anhum jama'atan minad du'afa wa yajlis ma'ahum majlisan khassan. Kalau itu tadi terjadi kepada nabi-nabi sebelum Rasul, maka juga terjadi kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, ketika kaum kufar meminta kepada Rasul untuk mengusir sekelompok orang dari kalangan du'afa, kaum mukminin, orang-orang yang lemah, yang fuqara itu, dan meminta adanya majlis khusus. Padahal nggak ada yang rahasia, nggak ada yang bersifat khusus. Yang mau disampaikan oleh Nabi sama semua orang membutuhkannya, dan itu dakwah untuk semua pihak. Kenapa pakai meminta majlis khusus yang tidak dihadiri oleh para fuqara? Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan wahyu kepada nabinya untuk menyampaikan tentang metode dakwah, mengokohkan posisi Rasul. Qala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan jangan sekali-kali engkau mengusir, wahai Muhammad, orang-orang yang selalu berdoa, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu, wahai Muhammad, untuk tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Mereka orang-orang yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali engkau memalingkan kedua pandanganmu dalam memperhatikan mereka.
Janganlah kedua pandanganmu itu teralihkan untuk sesuatu yang lainnya dari memperhatikan orang-orang du'afa al-fuqara. Nah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan sekali-kali engkau ikuti kemauan dan manuver orang-orang yang telah aku lalaikan mereka dari mengingat Allah. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan kau ikutin mereka. Jangan kau ikuti kemauan dan bisikan mereka, kesombongan mereka itu. Jangan. Wa kana amru furuta, dan orang yang cenderung melampaui batas dalam urusannya. Demikian dakwah. Bersabar seorang dai ketika ternyata yang bersamanya itu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya posisi di tengah masyarakat, orang-orang yang dicibirkan ketika berjalan, orang-orang yang dianggap remeh dan tidak memiliki kekuatan, atau orang-orang miskin. Oleh karena itu, di dalam Islam disebutkan tentang keutamaan al-fuqara dan al-masakin. Disebutkan di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala hal tumsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian ini ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dan diberi rizki oleh Allah karena keberadaan orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Keberadaan orang-orang lemah dari kalangan mukminin, orang-orang miskin dari kalangan mukminin merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepada para duat ahli sunnah wal jamaah, jangan merasa lemah di dalam berdakwah, jangan merasa kecil hati di dalam berdakwah ketika ternyata yang ada di sekitar kita adalah orang-orang lemah. Justru karena keberadaan mereka lah Allah akan menurunkan pertolongannya. Kalau sudah Allah yang menurunkan pertolongannya, siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa menghancurkan dakwah ahli sunnah kalau Allah sudah menolong ahli sunnah karena keberadaan orang-orang lemah tadi? In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, termasuk dakwah kalian ini, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Tapi kalau Allah sudah berlepas diri tidak mau menolong, adakah kekuatan yang mampu menolong kalian? Apakah kalian mau meminta tolong dan bersandar kepada orang-orang kaya? Akan bersandar kepada orang-orang yang memiliki kekuatan? Ketika ada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemerintahan yang di sekitar kita merasa kita kuat, merasa kita jaya, la. Pertolongan Allah itu akan datang karena keikhlasan kita. Pertolongan Allah akan datang karena kejujuran kita di dalam berdakwah. Dan justru keberadaan orang-orang mukmin yang du'afa merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prinsip dakwah ahli sunnah yang pertama. Prinsip dakwah ahli sunnah yang kedua adalah dakwah yang dilaksanakan atau dijalankan itu yang sudah kita yakini sebagai salah satu ibadah harus berjalan di atas manhajul mutaba'ah, harus berjalan dan dijalankan di atas prinsip al-mutaba'ah, mengikuti, meneladani teladan para nabi, para rasul, dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Dengan kata lain, jangan sampai metode dakwah kita disusupi dengan cara-cara bid'ah.
Jangan sampai metode dakwah kita dicampuri oleh metode-metode muhdats yang tidak pernah ada contohnya. Karena ketika dakwah kita berjalan di atas metode yang bid'ah, walaupun diikuti oleh banyak manusia, ketahuilah bahwa dakwah tersebut bukan dakwah yang barokah. Nah, tentu untuk bisa terwujudnya sikap al-mutaba'ah ini di dalam kita berdakwah, tiada cara lain kecuali kita mempelajari, dengan kata lain talabul ilmi, tentang metode dakwah para nabi, para rasul di dalam menyampaikan risalah dakwah tersebut. Kita harus belajar bagaimana mereka berdakwah, sistem dan metode mereka berdakwah, agar jangan sampai kita mengada-ngada sebuah metode, mengada-ngada sebuah sistem dakwah yang di luar bimbingan Rasulullah SAW atau para nabi dan para sahabat Rasul ridwanullah alaihim jami'an. Karena sebuah metode dakwah atau metode dakwah secara umum sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya kalau ada teladan, ada contoh, diikuti. Kalau tidak ada contoh, tinggalkan, jangan mengada-ngada. Nah, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah atau bukan di atas contoh kami, maka amalan tersebut tertolak, termasuk dalam hal dakwah. Di zaman kita hidup ini, kita menyaksikan berbagai bentuk metode-metode baru yang belum pernah dicontohkan oleh para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh apa yang biasa dilakukan oleh Jama'atut Tabligh dengan apa yang mereka istilahkan dengan al-khuruj fi sabilillah. Keluar berdakwah dengan batasan waktu tertentu yang telah mereka sepakati. 3 hari, 10 hari, 40 hari, 3 bulan, dan seterusnya. Ketahuilah metode seperti ini yang mereka yakini sebagai metode syar'i dalam beribadah, di dalam berdakwah, adalah metode yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka meyakini sebagai bentuk manhaj dakwah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka ketahuilah itu adalah sebuah bid'ah. Sebelum kita menyebutkan beberapa contoh lainnya, ketahuilah untuk membantu kita semuanya memahami tentang apa itu bid'ah termasuk dalam urusan dakwah, kita ingin mengupas sedikit tentang definisi bid'ah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Syatibi mengatakan, al-bid'atu hiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Bid'ah itu definisinya adalah sebuah sistem, metode dalam urusan agama. Perhatikan, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Mukhtara'ah, yang diada-adakan,
Belum ada contoh sebelumnya. Belum ada contoh dari Nabi yang diutus. Belum ada contoh dari para sahabat-sahabat Nabi. Tudahi asy-syari'ah, menyaingi dan mirip dengan beberapa metode syariah. Mirip, ada kemiripan di satu sisi, tetapi di sisi lainnya dia bertentangan, berbeda. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dimaksudkan kenapa dilakukan hal itu, dimaksudkan dengan beramal dengan amalan baru tersebut untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah dan taqarrub kepadanya. Sistem yang tadi diciptakan oleh mereka dalam dakwah adalah sistem yang mereka yakini bagian daripada agama. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabatnya. Mereka memaksudkan dengan sistem itu untuk lebih optimal, lebih meningkatkan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan sistem seperti ini, jika itu baik, niscaya Rasul akan menyontohkannya. Tidak sulit bagi Nabi untuk membagi sahabatnya. Anda berdakwah bersama si fulan 3 hari ke daerah sana. Yang 3 hari berikutnya ini dan ini dan itu. Kalau Anda 40 hari. Kalau Anda 3 bulan. Mungkin Rasulullah melakukan itu. Nggak ada halangan. Secara teknis pada zaman itu nggak ada halangan untuk menentukan batas waktu berdakwah. Nah, berbeda dengan sesuatu yang secara teknis memang tidak ada di zaman Rasul. Secara fasilitas juga tidak ditemui di zaman Rasul. Maka itu tidak dikatakan bid'ah. Contohnya, keberadaan mikrofon untuk berdakwah. Maka di zaman Rasul belum ada ini. Belum ada. Sehingga tidak dikatakan ini sebagai bid'ah. Karena ini bukan terkait dengan sistem agama, sistem ibadah, tetapi dia hanya sekadar media. Kemudian berdakwah misalkan melalui tulisan, majalah atau yang semisalnya. Di zaman Rasulullah belum dikenal sistem ini. Karena fasilitasnya belum mendukung, belum ditemukan pada waktu itu. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk surat menyurat, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, surat demi surat dikirim kepada berbagai pihak untuk melakukan dakwah. Maka di zaman kita yang seperti ini tidak dikatakan sebagai bid'ah, karena itu hanya sebatas media saja di dalam berdakwah. Tidak boleh kemudian dikatakan bahwa majalah itu adalah sistem dakwah yang bid'ah, karena tidak ada di zaman Rasul. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum, ini salah satu contoh sistem dakwah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ahli sunnah jauh dari cara-cara seperti ini. Jauh dari cara-cara seperti ini. Boleh kita mengutus, meminta kepada saudara kita, siapkah antum berdakwah di desa ini, di kota itu, selama misalkan semampu antum sebulan, atau semampu antum 10 hari, silakan. Sebatas itu, tapi bukan dibuat sistem bahwa sistem pondok Minhajus Sunnah Kendari ini kalau mengutus dai-nya selalu kalau nggak 3 hari maka 10 hari atau 40 hari atau 3 bulan.
Tidak dijadikan sebuah sistem yang paten, tetapi semua itu tergantung kondisi dan keadaan. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari, dan mengutus sahabat-sahabatnya yang lainnya. Tetapi bukan dengan sistem yang seperti diadakan oleh Jama'atut Tabligh. Nah, begitu pula dakwah ahli sunnah yang didirikan di atas al-mutaba'ah, tidak melakukan dakwahnya dengan cara-cara yang dilakukan oleh al-ikhwanul muslimin dan yang semisalnya, seperti melalui media drama, sandiwara, sinetron. Fulan, antum, kita sekarang mau berdakwah kepada kaum muslimin, bagaimana agar mereka itu orang yang siap berjuang membela Islam melalui sinetron tentang perang Badar. Si fulan, kamu jadi Abu Bakar As-Siddiq, kamu jadi Umar ibn Khattab, yang kamu jadi Rasul, yang satu lagi jadi Ali bin Abi Thalib. Ya subhanallah, ini adalah di samping mengandung dusta, yang kedua mengandung pelecehan. Seorang sosok mulia dalam Islam semisal Abu Bakar diwakili oleh seorang yang salat berjamaah aja enggak. Nah, ini pelecehan terhadap para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama kita di zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil, Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahumullah, yang masih hidup dan rahimahumullah al-amwat minhum, mengatakan cara ini adalah cara yang menyimpang, cara yang bid'ah. Kita menyaksikan sekarang al-ikhwanul muslimin di berbagai daerah membuat film-film khusus. Oleh karena itu nggak perlu ditanya lagi, bolehkah Ustaz kita menonton film-film Islami? Bolehkah kita mendidik istri kita di rumah dan anak-anak kita melalui film-film yang menceritakan tentang perang Uhud, tentang ketokohan Umar ibn Khattab? Jawabannya tidak boleh, karena cara pembinaan dengan cara seperti itu adalah cara yang bid'ah, bukan bagian dari cara ahli sunnah wal jamaah. Bagus kok Ustaz, ada pengaruhnya. Nggak barokah. Sudah, kalau Allah sudah tidak memberkahi, tinggal tunggu kehancurannya, cepat atau lambat. Kalau Allah sudah tidak memberkahi sebuah dakwah, tinggal tunggu kehancurannya, cepat atau lambat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita menyaksikan banyak dalam kegiatan ikhwanul muslimin di Indonesia maupun di luar Indonesia. Anda saksikan sendiri di Yaman, suatu hari melewati ada sebuah pentas. Saya tanya kepada ikhwan di sana, ini pentas apa? Oh, ini orang-orang ikhwanul muslimin mengadakan drama. Nah, barakallahu fikum, melatih anak-anak untuk berdrama. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga cara berdakwah dan membangkitkan iman melalui anasyid yang diistilahkan dengan anasyid Islamiyah, dengan alasan bagus anasyid ini membangkitkan semangat ukhuwah, anasyid yang itu membangkitkan semangat untuk berakhlak yang baik. Di rumah disetel anasyid, pagi anasyid, sore anasyid, besok anasyid, istri kita juga mendengarkan anasyid, dalam rangka untuk meningkatkan iman, dalam rangka untuk meningkatkan ibadah, dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah dan seterusnya. Ketahuilah, cara-cara seperti ini tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ada yang mengatakan di masa Rasul bukankah ada syair-syair yang dibaca oleh sahabat Nabi? Ya, benar. Berbeda syair yang dibaca oleh sahabat Nabi dengan anasyid yang ada sekarang ini. Dari beberapa sisinya. Yang pertama, syair yang dibaca oleh para sahabat Nabi itu hanya dalam waktu dan kondisi tertentu. Ini pertama. Yaitu misalkan di saat menyambut pasukan perang atau mengantarkan pasukan perang berangkat ke medan tempur. Tidak tiap waktu, tidak di setiap hari, tidak setiap ada kegiatan taklim didahului dengan anasyid dulu sambil menunggu berkumpulnya para peserta. Ini dari sisi waktunya. Atau di saat mereka sedang safar di perjalanan malam hari di tengah padang pasir untuk menghilangkan rasa kantuk. Mereka, salah satu dari mereka mengucapkan syair-syair. Nah, ini dari sisi waktu. Atau di saat mereka bekerja pekerjaan yang cukup melelahkan untuk menghilangkan konsentrasi kepada kelelahan, mereka membaca syair seperti ketika menggali khandak, menggali parit besar ketika akan terjadi perang khandak. Mereka sambil menggali itu mereka membacakan syair yang sebagainya disebutkan dalam Sahih Bukhari di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, kalau tadi dari sisi waktu pengucapannya, yang kedua dari sisi makna. Kalau anasyid-anasyid yang ada sekarang ini tercampur baur maknanya. Ada hak dan ada batil. Ada sebagian anasyid yang menyerukan jihad ke Palestina. Ini tentunya di zaman seperti ini adalah seruan yang batil. Nah, atau anasyid yang mengeluh-elukan seorang tokoh organisasi, tokoh pejuang, dan yang semisalnya. Belum lagi tidak sedikit dari anasyid itu yang didendangkan oleh suara wanita atau suara pria yang dilantunkan dengan nada yang tidak menunjukkan sebagai seorang pria. Beda dengan para sahabat. Lantunannya itu lantunan rijal. Barakallahu fikum. Ini diantara pembeda. Belum lagi anasyid-anasyid Islamiyah ini disertai pula di zaman ini dengan adanya beberapa alat musik yang tidak diizinkan secara syar'i. Sebagian ikhwan, Ustaz, bagaimana kalau di acara walimah kita mendendangkan anasyid melalui rekaman CD dan yang semisalnya? Pada dasarnya di waktu walimah diizinkan, salah satu waktu yang diizinkan. Tetapi barakallahu fikum, ketika saya mencoba mengikuti beberapa anasyid tersebut yang mendendangkan itu anak-anak putri kecil, bukan rijal yang dewasa, dan ternyata dilantungkan dengan dendangan lantunan suara yang tidak sepantasnya kaum rijal mendengarkannya. Yang ketiga, disertai dengan beberapa bentuk alat musik. Yang diizinkan itu ad-duf. Duf itu terbuka salah satu sisinya dan tipis. Tidak ada suara gemerincingnya. Itu satu. Sementara yang dipakai itu bukan duf. Kalau duf itu tidak ada gemanya, ya. Tidak ada gema. Yang dipakai itu bergema.
itu diberi nama dengan beberapa nama tentunya dalam istilah mereka. Ya. Barakallahu fikum, dan itu dilarang di dalam Islam. Ikhwani fiddin, cara berdakwah melalui anasyid bukanlah cara yang dibenarkan dalam tinjauan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membangkitkan iman melalui anasyid bukan cara yang dibimbingkan dalam sunnah. Membangkitkan semangat ibadah melalui anasyid ini juga sering digunakan oleh kaum sufi. Kaum sufi di dalam dakwah mereka upaya membangkitkan semangat iman umat dengan dendangan-dendangan. Iya kan? Dengan berbagai lantunan-lantunan bait syair yang disertai dengan beberapa alat musik, rebana, kasidah. Solawatnya pun dibuat mengikuti lantunan lagu dangdut dan yang lainnya. Pernah mengikuti enggak? Alhamdulillah kalau belum. Nah, kalau di Jawa banyak sekali. Enggak pernah ngikutin tapi tiap hari dipaksa mendengarkan yang seperti itu. Ya. Solawat Nabi, ya, atau pujian-pujian kepada Rasul disertai dengan lantunan nada, mengikuti perkembangan lantunan nada beberapa jenis musik. Ada yang keroncong, ada yang dangdut. Ya, benar. Diadakan perlombaan kasidah. Ketika ditanya kenapa sih kok pakai kasidah? Ya, ini dalam rangka dakwah. Kalau bahasanya Roma Irama, nada dan dakwah. Nah, nada dan dakwah. Barakallahu fikum. Ini semua adalah cara-cara bid'ah. Ketika diyakini itu bagian daripada agama, bagian dari sebuah amalan syar'i, yaitu dakwah, ketahuilah itu adalah cara dan metode yang bid'ah. Maka ahli sunnah tidak demikian dakwahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dakwah ahli sunnah berdiri di atas manhaj al-mutaba'ah. Ada contoh dilaksanakan, tidak ada contoh tidak dilaksanakan. Demikian dakwah dijalankan. Begitu juga yang biasa dilakukan oleh kaum ikhwan muslimin, seperti al-mudaharat wal masirat, demonstrasi unjuk rasa dalam membela syariat Islam, dalam menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum Allah, atau menuntut pemerintah untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ketika ditegur, kenapa antum berdemo? Ini dakwah ya akhi. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal ibadah yang tata caranya sudah dibimbing oleh Nabi, sudah dibimbing oleh para sahabat Nabi. Tidak pernah ada yang namanya demo. Ketika para sahabat dilarang oleh kaum Quraisy untuk melakukan umrah ke Ka'bah, tidak kemudian Umar bin Khattab memprovokasi kaum mukminin yang lainnya untuk berdemo di seputaran Ka'bah kepada kaum Quraisy. Nah, tidak pernah. Nabi mengatakan sabar, sabar, tahan diri, tahan diri. Begitu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang Quraisy dengan utusannya Suhail bin Amr bertindak semena-mena dalam penentuan poin-poin kesepakatan antara muslimin yang ada di Madinah dengan Quraisy yang ada di Makkah, sangat-sangat lancang dan kurang ajar Suhail bin Amr kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dan beberapa sahabat tersinggung dengan sikap Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Tapi Rasulullah mengikuti kemauannya.
Rasulullah mengikuti kemauannya. Kata Suhail bin Amr ketika Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail mengatakan, apa itu Rahman? Aku gak kenal Rahman. Hapus kata-kata Rahman. Dihapus. Ketika ditulis oleh Rasul, hada masfalaha alaihi Muhammad Rasulullah, inilah perjanjian perdamaian yang terjadi antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Kata Suhail bin Amr, kalau kami mengakui kamu sebagai Rasul, buat apa kita berperang? Hapus kata Rasul. Kalimat Rasul harus dihapus dari kop surat, ya, dari awal surat itu hapus. Rasulullah SAW menghapusnya. Dan berbagai poin-poin lainnya yang mereka menzalimi muslimin. Bukan sahabat itu penakut. Bukan sahabat Nabi tidak punya ghirah, kecemburuan terhadap al-haq. Tapi bersama itu tidak kemudian mereka berdemo, menuntut, unjuk rasa. Tidak. Cara seperti ini hanya dikenal di zaman kita ini dari ikhwanul muslimin, yang sebenarnya cara ini datangnya dari kaum kufar. Bukan bagian dari Islam, bukan dari akhlak muslimin. Sehingga cara berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar melalui demonstrasi dan unjuk rasa itu adalah metode dan cara yang bid'ah. Bukan cara yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula cara ingkar mungkar kepada waliul amr atau nasihat kepada waliul amr secara terbuka, secara terang-terangan, secara demonstratif di hadapan umat melalui mimbar-mimbar Jumat, mengkritisi kebijakan waliul amr melalui khutbah hari raya, mengkritisi dan mencela waliul amr melalui buletin-buletin, majalah, media massa yang lainnya, mengkritisi pemerintah dengan alasan ini sebagai nasihat, ini sebagai bentuk dakwah, ini sebagai bentuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah bahwa cara metode amar ma'ruf nahi mungkar yang kalian lakukan dengan cara seperti itu adalah bid'ah. Kalian meyakini itu sebagai bagian daripada cara yang syar'i, cara yang kalian yakini sebagai bentuk ta'abbud, sebagai bentuk ibadah, itu adalah bid'ah. Baru ada dan baru muncul, ya, dari kaum Khawarij, bukan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada sebuah cara, sebuah metode dalam urusan agama kita ini, kata Rasulullah, sungguh itu tertolak kepada pelakunya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ahli sunnah membimbingkan bagaimana cara berdakwah dan menasehati, mengkritisi waliul amr. Sebagaimana sudah sering dibahas, Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih wa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi. Dari hadis Iyad bin Ghun diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Barang siapa yang memiliki kritisan, amar ma'ruf atau nahi mungkar, nasihat untuk penguasa, jangan kau sampaikan secara terbuka. Jangan di hadapan halayak ramai. Tapi hendaknya kau ajak dia, sampaikan secara tertutup dan rahasia. Kalau diterima nasihatmu itu yang diharapkan. Kalau ditolak, sungguh engkau telah menunaikan kewajiban. Apa yang dilakukan sekarang di Mesir oleh al-ikhwanul muslimin, memprotes, menentang, mendemo pemerintahnya, itu adalah cara yang bid'ah.
Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Jam'iyah Ihya At-Turath, memprovokasi muslimin Mesir untuk melakukan demo dan penentangan terhadap penguasa yang berkuasa, pemerintah yang berkuasa. Dari negeri Kuwait dia hidup dengan penuh kenyamanan, memprovokasi rakyat di negeri dia karena asal muasal Abdurrahman Abdul Khaliq itu dari Mesir, memprovokasi muslimin Mesir untuk menentang pemerintahnya dengan mengatakan kalau seandainya telah gugur dari kalian 1 juta muslim dalam menentang pemerintahnya ini, di dalam ingkar mungkar ini, sungguh jumlah itu masih sedikit. Bangkitlah kalian. Ketahuilah bahwa ajakan Abdurrahman Abdul Khaliq yang mubtadi' ini adalah ajakan dan seruan bid'ah di dalam metode dakwah. Muhammad Hassan, salah satu tokoh di Mesir yang dibela oleh Ali Al-Halabi dan beberapa pemateri-pemateri di Radio Roja, memimpin demo menghadapi dan menentang pemerintahnya. Muhammad Hassan yang dibela oleh Abul Hasan Al-Misri dan murid-muridnya yang sebagiannya menjadi pemateri di Radio Roja, menyeru manusia kepada cara dan metode bid'ah dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ahli sunnah sama sekali menjauhkan dakwanya dari metode-metode dan manhaj yang bid'ah, karena mereka mengharapkan ridha Allah dengan cara ikhlas dan amalannya di atas bimbingan syariat. Karena amalan yang ikhlas tetapi tidak di atas bimbingan sunnah, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, zuhurnya jam berapa? Jam 12. Kurang lebih 10 menit lagi kita akhiri untuk ikhwan siap-siap salat zuhur. Begitu juga metode dakwah yang dilakukan oleh Jam'iyah Ihya At-Turath yang ada di negeri Kuwait, dengan cara melakukan orasi-orasi oleh beberapa pembesar-pembesar Jam'iyah Ihya At-Turath, yang dibela-bela juga oleh sebagian pemateri Radio Roja dan TV Roja, melakukan demo, orasi dan mengkafirkan pemerintah, mengajak masyarakat untuk menggulingkan penguasa, adalah manhaj yang bid'ah dan metode yang bid'ah dalam berdakwah. Begitu pula cara berdakwah dengan sistem gaduh-gaduh, campur aduk antara ahlul haq dan ahlul batil, yang akhirnya pada hakikatnya semua yang ada di situ adalah ahlul batil. Seperti yang sering didengungkan oleh al-ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, saling tolong menolong dalam urusan yang kita sepakat di atasnya, tidak ada perbedaan di antara kita, dan kita saling mentolerir berbagai perkara yang kita berbeda pendapat padanya. Ternyata al-ikhwanul muslimin dalam gerak dakwahnya bergabung dengan tasawuf, bergabung dengan Syiah. Kalau itu dulu di masa Hasanul Banna,
Maka di zaman ini al-ikhwanul muslimin masa ini pun terus melanjutkan doktrin Hasanul Banna, antara lain Ihya'ut Turath. Mereka bekerja sama dengan kaum Syiah dalam beberapa demonstrasi. Demonstrasi itu sendiri bid'ah, bekerja sama dengan kaum Syiah yang mubtadi'ah. Jadi bid'atun ala bid'ah, zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan ya, yang bertumpuk. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula cara berdakwah atau ingkar mungkar dengan menggunakan kekerasan yang semestinya bentuk ingkar mungkar seperti itu hanyalah hak prerogatif waliul amr, hak khusus pemerintah. Ingkar mungkar yang menggunakan kekuatan atau tangan yang mengandung konsekuensi akan adanya pihak yang terlukai atau sampai pada tingkatan terbunuh atau rusaknya harta, itu adalah hak waliul amr, bukan pribadi-pribadi, bukan pula organisasi-organisasi kemasyarakatan, bukan. Ingin mencegah adanya kafe-kafe yang menjual khamr, tentu itu semua adalah kemungkaran dan kemaksiatan yang besar, dosa besar yang dibenci oleh Allah. Namun ingkar mungkar dengan kekuatan, menyerang, merusak, menghancurkan, memukul, itu bukan wewenang rakyat sipil, bukan pribadi dan bukan pula ormas. Itu adalah tugasnya waliul amr. Logika mengatakan waliul amr sampai kapan? Sementara kemungkaran ini terus berjalan di depan mata kita. Ya, sampai Allah turunkan hidayah kepada waliul amr, atau kita wafat dan berjumpa Allah dalam keadaan kita tetap istiqamah di atas bimbingan sunnah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Tidak boleh intervensi terhadap tugas waliul amr. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sistem dakwah dan ingkar mungkar seperti itu tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam pengertian sebagai rakyat, tapi sebagai waliul amr. Tentu itu adalah tugas mereka. Kita hanya bisa berdoa untuk penguasa kita agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan kajian siang ini sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah dalam jadwal berikutnya yang telah ditentukan oleh panitia. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.